Shalom, salam damai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi di channel ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan yang baik dalam apapun situasi yang saudara sedang alami pada masa ini. Renungan pada hari ini adalah tentang roh penyesat atau antikristus. Teks Alkitab diambil dari 1 Yohanes bab 2 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-27, tetapi hanya ayat 18 saja yang akan dibaca. Firman Tuhan berkata, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir." Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah kebaikan yang Engkau telah nyatakan dalam hidup kami. Sebentar, kami akan merenungkan firman-Mu. Berkata-katalah, dan kami siapkan hati untuk merenungkannya. Di dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, menghadapi roh-roh penyesat di akhir zaman ini, kita harus lebih berwaspada. Itulah sebabnya kita harus menguji setiap roh yang ada. Kita boleh mengujinya melalui orang-orang yang berada di bawah pengaruhnya. Bagaimana sikap mereka, cara mereka berkata-kata, dan lebih lagi perbuatan serta tindakan mereka atau buah-buah yang dihasilkan. Alkitab mencatat dalam Matius bab 12 ayat yang ke-23 demikian, "Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal." Saudara, begitu juga dengan roh antikristus. Jelas dikatakan bahwa roh antikristus menyangkal bahwa Yesus Kristus telah datang ke dunia sebagai manusia seperti yang diajarkan oleh ramai penyesat, di mana mereka tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Perhatikan 2 Yohanes bab yang pertama ayat yang ke-7. Sedangkan Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebagai umat tebusannya, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku di dalam Tuhan, selain itu, roh penyesat atau antikristus juga seringkali menanamkan ajarannya bahwa jalan keselamatan itu tidak hanya melalui Yesus. Jadi menurut mereka, Yesus bukan satu-satunya jalan menuju keselamatan kekal. Pernyataan ini jelas sangat bertentangan dengan kebenaran Injil. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Di sini jelas dikatakan bahwa tidak ada jalan keselamatan di luar daripada Yesus Kristus. Saudara, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam sesiapapun juga
selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kiranya diberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah terang dan kebenaran dalam hidup kami. Tanamkan di dalam setiap hati kami agar menjadi peringatan bagi kami untuk tetap setia berpegang pada firman-Mu walau dalam apapun keadaan yang kami hadapi. Berkati keluarga, saudara dan teman-teman kami dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka lakukan ketika ini, Engkau perhatikan, lindungi dan berkati mereka. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita semua untuk lebih memahami lagi perkongsian ini. Bertemu lagi di renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.